Ku awali pagiku dengan senyuman. Ya, balik lagi di konten reaksi. Kali ini kita menonton film Indo, Indonesia buatan sang sutradara terbaik. yaitu adalah Joko Anwar. Iya. Nah, ini film kesekian kalinya dari yang terakhir Pengepungan di Bukit Duri Ah, iya. di tanggal yang sama 1 tahun yang lalu. Oh ya kah? Di April juga kan. Dan jalan tidak bukan kita akan menonton film Ghost in the Shell. Asik. Jadi kita menonton duluan ya, karena dia akan Oh, iya. tayangnya tanggal berapa? 16 April. 16 April Jadi 2020. kalau kalian nonton review ini, percayalah kita nonton duluan. Apakah filmnya oke? Apakah gimana akan kita review di sini. Betul. Disutradarai oleh Joko Anwar dan penulisnya juga ya, penulis naskahnya Joko Anwar. Joko Anwar. Dengan berbagai cast yang Banyak sekali ya. sudah ini ya bintang 5 lah ya. Ada siapa aja? Abimana, Arya Satya sebagai Anggoro, ada Almanzo, sebagai Buki, ada Amin ya Sebagai Toke. Asrendi. sebagai Prakasa. Pak Prakasa Kita Booming, Ada Bron Palare sebagai Jeffrey, Jeffrey, atau kepala dia sipir. ya. Ada Dimas Danang, atau Danang ya, sebagai Irfan, ada Andy Advian sebagai Dimas. Ada Faiz Fisal sebagai Vijay, Yu Hang Ho sebagai Rendra atau kepala geng koruptor. Ada Kiki Narendra sebagai Sabto, ada Lukman Sardi Iya. sebagai Pendi, ada siapa nih? Magistus Miftah, Miftah sebagai Novilham yang nari-nari di trailer, ada Morgan Oi juga sebagai Bimo, Bimo, Mike Lukok sebagai Wildan, ada Rio Dewanto juga sebagai Andy, dan Tora Sudiro Sudiro sebagai Anton, dan lain. Yoga Pratama sebagai Six. Oh iya, Berkisah seorang wartawan dalam di sebuah surat kabar baru aja pulang dari Kalimantan dan menulis berita tentang ratusan penambangan ilegal. Iya, penambangan. Sama pohon ditebang. Perusakan pohon berapa hektar gitu ya untuk Iya, tambang ya. tambang benar. Nah, terus dia malah Membuat bikin berita tuh tentang mistis ya. tentang Padahal majalahnya ekonomi. hilangnya para pekerja secara misterius. Iya, terus majalah mereka tuh bahas tentang ekonomi kan sebenarnya. Nah, jadi Sama mereka bosnya. si Andy Rio Dewanto sebagai bosnya, atau bukan bosnya, Pimret malah. Pimret ya. Karena kan editornya udah pada ini, dia mau bangkrut nih perusahaan. Karena Pimretnya pulang malam, terus udah main istrinya gitu lah. Lo gimana sih gue kasih 20 menit Buat kalau ya buat revisi. Nah, keluar dari situ kejadian aneh itu dimulai ya. Jadi tiba-tiba kan dia marah besar tuh ya. Marah besar. Terus Ya habis itu mati dan dengan cara yang aneh banget. ya para satu karyawannya ngelihat si Andy Arfian atau si Dimas ini ada di ruangan sama bosnya yang udah tergantung di kipas gitu. iya dengan seni, berdarah-darah gitu ya. dengan seni. Baru pembukaan kita disuguhkan gor. Jadi disclaimer buat siapapun yang menonton dan tidak menyukai darah-darah atau gor atau adegan yang sangat menyiksa gitu ya. Jadi lebih ngilu daripada Jadi, pengepungan ya. Triggering parah gitu. Jadi kalau pengepungan masih di sini, terus ini ada di sini. Karena orang juga lumayan trauma sama pengepungan gara-gara adegan barbecue. Ya benar, itu masih biasa. Iya, ini yang lebih parah lagi. Tapi gore-nya dengan art seni. Tapi untungnya setiap mau menuju adegan yang gor-gor kayak gitu atau mau ke situ, itu dia udah ada sinyalnya. Ya, ada ancang-ancangnya, jadi nggak tiba-tiba atau jump scare. Aku sendiri yang tidak suka hal seperti itu udah bisa nutup mata. Iya. Udah bisa kayak tek gitu langsung nggak ngasal lihat gitu, baru bisa. Toh juga adegan itu tidak mempengaruhi jalannya cerita kalau nggak dilihat. Jadi ya udah gitu, bisa ancang-ancang ya, jadi nggak tiba-tiba yang zerat gitu nggak. Nah, tiba di scene penjara ya. Jadi banyak geng-geng di sini lah. Ada geng koruptor, ada geng artis, ada geng apa tuh namanya bunuh gitu, karena penipu. sel-sel gitu kan dibagi-bagi ya. Terus ada juga yang narkoba bandar gitu, kayak gitu. Nah, sudut pandang yang diambil di sini adalah geng yang penipu. Ya kan? Ada Anggoro, Dimas tadi bukan Dimas belum. Ada Anggoro, ada Pendi, ada Six, ada Wildan. Pokoknya di situ mereka punya geng yang kalau nggak punya geng lo nggak bakal selamat lah intinya. Gitu. Nah, si Anggoro ini nih yang suka nengahin, ya, nolong dan nengahin lah kalau lagi ada chaos.
baik sama kepala sipir ataupun sama narapidana gitu kan. Tibalah si Six ini aneh nih, palanya puyeng, terus digebukin tuh sama si sipirnya. Bangun nggak? Bangun. Kepala gue puyeng gitu kan. Ternyata tuh jadi Six itu suka ngibul kalau dia tuh pernah suka lihat hantu ya. Iya, ada yang Tapi gitu. mulai dari situ mulai kedatangan jadi semenjak Dimas datang ke sel tersebut ya, si Six sudah sakit kepala ya. Iya, Udah sakit sakit kepala. kepala sampai akhirnya si Dimas datang tuh sakit kepala makin hebat. Makin hebat Gitu. dan akhirnya di keesokan hari dia sembuh aja gitu. Nah, Tapi Tapi- berkat kesembuhan itu dia jadi punya kelebihan yang ditonjolkan gitu. iya dia bukan ngeliat hantu tapi dia jadi bisa ngeliat aura. Wow. Dari melihat aura-aura itulah Six jadi tahu setelah Dimas itu tuh Kayak ada kejadian aneh ya. kejadiannya bukan aneh lagi, mati orang itu pembunuhan karena kan dilakuinnya tuh Secara ini brutal gitu, artsy dan gore. iya gitu loh. Nah makanya dikiranya itu pembunuhan kan, tapi kok lama-lama jadi makin aneh gitu Iya. kan. Jadi Mas ini kan padahal orangnya cupu ya, Cupu dan mana dia nggak pernah masukin marah, selnya nggak pernah toke berantem sama toke. Udah Gue diincar. enbrut lo, gue enbrut. baru masuk dia udah diincar Iya, aja. aming tuh keren banget tuh jadi toke. Dari Gila. situ lah mulai keanehan terjadi. Nah apakah sebenarnya si Dimas ini diam-diam Adalah psikopat? setannya, psikopatnya. Apakah dia Kenapa apakah semua jadi dibunuh satu-satu? terus apakah dia selamat dari toke? Bisa ditonton di film ini ya. Iya. Karena spoiler banget kalau Iya diceritain. nggak bisa diceritain sampai situ aja karena selanjutnya udah inti Kejutan, cerita. jadi kejutan. Cerita. Ya. Dan bagian dari cerita dong. Masa kita Ya, jadi kita nggak bisa ngejutin lah cerita selanjutnya karena itu udah masuk inti ceritanya. tuh. Jadi biarkan itu menjadi sebuah kejutan-kejutan yang menarik gitu ya. Nah, Pada dasarnya sih ceritanya itu adalah komedi horor ya karena ya komedi thriller ya. horor komedi. Gimana? Kayak dibilang horor komedi. Mungkin memang kalau dibilang komedi ya memang komedi sih ya karena Ah. kelakuan case-case yang ada di atau tokoh-tokoh yang ada di penjara yang tersebut memang- Sebagai napi lucu. atau cara mereka buat menanggulangi masalah. Jadi setelah Ya. tadi terjadi kejadiannya itu mereka akhirnya menemukan pola sendiri gitu ya, Iya, apa yang terjadi pola. di sel mereka kan. Ah. Nah, ya udah Apa tuh. sih hantu di dalam sel ini tuh apa Iya, sebenarnya? karena kan memang ada ghost ya gitu. Nah, untuk menanggulangi atau solusinya itu lucu aja gitu kan cara mereka buat ini gitu. Jadi itu mungkin yang disebut komedinya gitu. Iya betul. Ya jadi Joko Anwar memberikan beberapa treatment baru ya di film ini. Mungkin banyak film yang diadaptasi sebagai referensi di film ini. Tapi itu membuat ini jadi ya otentik lah. Jadi horor komedi yang ada artnya gitu dan semua dipikirin gitu ya dari segi Karena, cerita. iya. Terutama buat apa namanya kesulitan dari tokoh-tokohnya sendiri. Tapi memang dari segi kelemahannya Joko Anwar selalu di akhirnya dia ngejar-ngejar gitu. Iya benar. Jadi kayak agak terburu-buru gitu ya untuk Terburu-buru mengemasnya. meskipun banyak cerita yang udah dibangun Buka, dari ya. awal gitu. Sebenarnya dia lumayan ya menyinggung konflik yang agak berlapis ya Iya. di sini Konflik gitu ya. di Indonesia lah. Nggak, maksudnya konfliknya cukup berlapis antara ini itu ini gitu menyambung ya. Sebenarnya kan motivasi di awalnya tuh apa, pas di ending tuh apa tuh kayak nyambung sih, cuman kayak masih kurang greget gitu, kurang apa ya, kurang tersampaikan dengan baik. Bukan nggak kesampaikan juga ya, pendalaman penokohan si endingnya itu loh, ngerti nggak sih? Kan biang masalahnya kan ada ya di belakang, tiba-tiba banget nih dia tuh kayak gini terus motivasinya dia ternyata gini terus itu agak kurang gitu maksudnya. Iya. Ya Jadi karena udah- dibangunnya udah cukup jelimet, Iya, tapi di terus akhirnya ya udah dengan gitu aja gitu kan. seperti itu gitu. Kelemahannya paling kayak beberapa kata-kata yang sering diulang ya, kayak sarkas-sarkasnya itu kan diulang terus ya, itu cukup Nyindir-nyindirnya. iya agak cukup lumayan kebanyakan sih kalau Iya. menurut Too much. pribadi gitu ya, karena untuk beberapa scene aja gitu cukup, dan karena untuk beberapa scene juga kayaknya ini nggak usah dimasukin ya, atau kayak ini Oh, kayak iya. udah nggak ini gitu, karena agak beberapa yang terlalu lama ininya, jadi agak ada jeda untuk ngerasa udah deh kayaknya ini sampai sini aja gitu. Ngerti nggak? Oh. Pas nonton Masih dilanjut aja nih. dilanjut kayak komedinya atau Ya.
hal yang apanya gitu yang menurut aku. Durasi Aku kayak, bisa durasi. ini nggak usah deh, ini cut aja gitu, mending kita tambahinnya pendek. Soalnya kan itu terserah sutradaranya ya. Kita cuma penonton cuma bisa kritik aja. Ya sebenarnya fun-fun aja sih kalau kita nggak dibuat mikir, karena ketika kita dibuat mikir akan suatu adegan di film, maka pikiran kita lebih bakal ngebuka lagi Iya, iya. tuh. Terus jadi kayak Takutnya ngulik lagi, ini kurang, itu kurang, ini kurang. mulai jadi banyak yang hole-hole nanti, karena emang awal dibuka dengan banyak teori-teori Iya. gitu. Terus diakhiri dengan agak cepat gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa banget karena mungkin memang filmnya Joko Anwar tuh tipenya seperti ini, Oh, iya. dan emangnya dia bukan buat film untuk audiensnya gitu. Tapi Dan itu nggak apa-apa iya. banget. Untuk kali ini filmnya nggak dibuka dengan open ending, ya kan? Bener. Biasanya kan film-film dia pasti dibuka dengan open ending dengan harapan mungkin menjadi bahan diskusi atau jadi film selanjutnya gitu ya. Entah itu pengampungan Bukit Duri atau Abdi Setan Siksa Kubur kan Siksa semua Kubur. dijadiin open ending. Nah, Kalau di untungnya sini- di Ghost in the Shell ini tuh sudah bahagia, ending bahagia. kemasnya dirampung lah ya di ending, walaupun yang tadi disebutkan agak kurang beberapa hal, tapi Ending bahagia. endingnya tuh iya gitu. Dan cukup sih sebenarnya kalau untuk akhirnya banget itu udah cukup, walaupun kayak tadi konflik yang awal sama di akhirnya itu kayak kurang nonjok Iya. gitu ya istilahnya, tapi dia mengemas dengan ending itu dengan oke gitu. Jadi kita nggak usah mempertanyakan lagi nih gimana, karena kadang kan sebenarnya nggak apa-apa sih, bagus jadi bahan diskusi, jadi diomongin terus filmnya. Iya. Tapi kan untuk beberapa hal kayak kita cuma mau yang jelas aja. Beberapa orang mau menikmati film aja sih. Dengan jelas gitu. Oke, berapa rating untuk Ghost in the Shell? 8/10. Aku 8/10. Pengen 7,5. Iya Di sih. Tapi aku suka artnya banget bagus, sama art gore. acting apalagi Amingnya di situ ya. Wah, Aming keren. Penampilan show-nya Aming. Buat Aming 9,5 lah. 9/10 mantap. 9,5 buat Aming doang tuh. Buat scene yang nggak banyak banget. Kayak tandanya. Ini gila tuh, aduh, Sampai putih orang. di titik terakhirnya dia itu dia masih keren banget. Aja. Tuh ya dari trailer, Iya. Dan untuk yang lainnya juga solid ya, dan peran pendukung di sininya tuh ada Solid, porsinya iya, gitu ya. porsinya. Event itu Tora Sudiro gitu kan, dia punya peran penting gitu di sini gitu. Jadi untuk cast-castnya luar biasa. Dan proud banget buat set artnya ya, karena Betul. nih wah kayak capek ini bikin gini. Wow. Walau banyak yang mungkin masih CGI kayaknya, buatan CGI, jadi nggak semuanya praktikal, cuman Ya, oke, praktikal cukup oke. praktikal. Keren. Ya kita masih nungguin proyeknya Bang Joko lagi ya, pasti Pengabdi Setan dong. Iya betul. Sangat ditunggu ya. Ya. Oke. Dan ya kita menantikan juga film-film eksperimental ini Bener. Perkasa seperti air dong, kan ada tuh. Betul. Film anak gitu katanya. Oke, sampai ketemu di konten beraksi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Jealous